pagi, Tina Restiana sedang menjajal keberuntungannya untuk bisa mendapat pekerjaan yang ia idam-idamkan. Bersaing dengan para pencari kerja lainnya di sebuah perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta. Tina lulusan Sekolah Pariwisata jurusan Room Division Management ini mengikuti proses seleksi tahap pertama untuk lolos sebagai kru kapal pesiar kelas internasional bagian housekeeping attendant atau petugas kebersihan. Kayak sepele gitu, cuman beres-beresin kamar atau di public area, bersih-bersihin public area, tapi ketemu orangnya, ngobrol sama tamu, itu kayaknya bikin seru. Okay, good morning. Good morning. Come in. How are you today? I'm good. Yeah, please have a seat. Yes, thank you. Okay, so what is your name? My name is Tina. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara penyumbang pekerja rumah tangga terbesar ke luar negeri. Jutaan tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri pada sektor non-formal. Karena itulah, kesempatan memasuki pasar kerja yang lebih baik sangat dinanti-nanti oleh para pencari kerja di tanah air. Salah satu perusahaan penempatan jasa tenaga kerja Indonesia menjalin kerjasama dengan Holland American Line, pemilik sejumlah armada kapal pesiar mewah. Hingga saat ini, 7.000 kru kapal berhasil mendapatkan pekerjaan di berbagai armada kapal pesiar. Dan kini sedang menikmati perjalanan keliling dunia berlayar melintas samudra raya. Pekerja di atas kapal ini banyak yang berasal dari Jawa dan Bali, serta Manado dan NTT di bagian mesin. Untuk mendapatkan pekerjaan di atas kapal pesiar mewah ini, calon kru kapal harus lolos berbagai tes yang telah ditetapkan sesuai standar internasional. Kalau anak-anak ini sendiri, kru-kru kita, sebenarnya potensi pasar untuk kerja di luar negeri professionally itu sangat tinggi. Tapi loss kita pada saat penyaringan itu juga sangat besar. Sehingga saya lihat kalau yang tidak lolos selama ini bisa di-upgrade dari kemampuan bahasa Inggrisnya, di luar skillnya. Ini kan masih untuk kue di lingkungan karnival saja ini udah luar biasa. Tes kesehatan merupakan tahap tes ketiga dan yang terpenting, bekerja di atas kapal membutuhkan badan yang sehat, tahanan fisik, dan kesehatan gigi yang baik. Dokter harus memastikan pekerja tidak perlu dipulangkan di tengah jalan. Itu karena kenapa? Itu kan akan jalan nanti di kapal gitu. Apabila nanti ada karang gigi itu kan sebagai sumber kumannya gitu. Banyak sisa makanan di situ, terus kotoran-kotoran yang menempel di situ dan bakteri tentunya. Yang lama-kelamaan itu akan merusak gigi. Karena untuk krunya sendiri 10 bulan di kapal dan itu bisa saja terjadi. Ya seperti nanti giginya sakit, gusinya bengkak, otomatis itu akan mengganggu kinerja mereka nanti di kapal. Sedangkan nanti di kapal sendiri tidak ada dokter gigi yang standby di situ. Setelah merasakan pengalaman bekerja di atas kapal pesiar, kru kapal umumnya akan kembali lagi ke kantor untuk meminta kontrak baru. Penghasilan bulanan yang mencapai $10.000 Amerika, perjalanan gratis keliling dunia menjadi motivasi utama para repeater. Istilah yang digunakan bagi kru kapal yang sudah bekerja beberapa kali berlayar. Sekarang saya kontrak yang ke-7. Saya di kapal ini yang terutama saya menyalurkan profesi saya, yang basic saya memang laundry. Kemudian kedua saya untuk menghidupi keluarga. Memang 10 bulan itu terasa berat buat saya, cuma untuk sementara saya ini masih terus berkarir. Saya berusaha sebaik mungkin dimanapun saya berada. Karma Citra Mahendra adalah calon kru kapal yang baru mencoba bergabung dengan armada Holland America Cruise. Pertama saya ingin dapat gaji berupa dolar, terus ingin punya pengalaman yang lebih dari tempat saya dulu bekerja, dan saya ingin menjelajahi tempat-tempat yang baru, khususnya mungkin di luar negeri lah, seperti itu.
safari keliling dunianya juga. Iya, kan bisa ini sambil bekerja bisa jalan-jalan ya. Setelah urusan administrasi dan seleksi beres, calon pekerja ini akan dilatih selama 3 bulan. Seluruh pengurusan dokumen perjalanan, visa dan buku pelaut, asuransi perjalanan akan ditangani oleh perusahaan penempatan tenaga kerja.